والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa meliputi kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur nikmat yang sudah kita dapat, Allah tambah berlipat-lipat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat kepadamu. Semoga salawat dan salam senantiasa pula menghiasi majlis-majlis kita untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam menambah keberkahan majlis kita dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat semoga kita dapat izin mendapatkan syafaat daripadanya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, melanjutkan pelajaran kita tentang al-qawaid al-arba', 4 kaidah utama dalam memahami tauhid dan akidah. Kaidah pertama kemarin bahwa orang-orang Quraisy yang diperangi atau memerangi Nabi SAW mengakui Allah satu-satunya pencipta, mengakui Allah satu-satunya penguasa, mengakui Allah satu-satunya menghidupkan dan mematikan, yang memberi rezeki. Ini pada umumnya mereka mengakui hal tersebut. Dan ayat-ayat tentang itu banyak, sudah disebutkan oleh menulis sebagiannya dan kita akan disebutkan dalam pertemuan sebelum ini. Yang kedua, mereka melakukan beribadah melalui perantara-perantara orang-orang soleh atau para malaikat atau para nabi dengan tujuan untuk mendekatkan mereka kepada Allah, dengan alasan secara logis bahwa orang-orang soleh itu, para wali itu, para malaikat itu adalah orang-orang dekat. Jadi kalau nak mendekat kepada Allah tentu melalui orang-orang yang dekat kepada Allah. Atau tujuan kedua, supaya mereka menjadi pemberi syafaat, membantu kita dalam berurusan kepada Allah. Kalau kita punya dosa, minta ampunan melalui orang ini. Kalau kita kesulitan dalam mendapatkan rezeki, pekerjaan, minta kepada Allah melalui orang-orang dekat ini. Jadi fungsi bagi mereka itu satu, untuk menjalin kedekatan dengan Allah. Yang kedua, untuk memudahkan urusan dan permintaan kita kepada
Allah. Berarti kalau demikian mereka yakin juga bahwa keputusan akhir juga di tangan Allah. Jelas? Nah, kalau terang kaidah ini, masuk kita pada kaidah yang keempat. Qala rahimahullah. Wal qaidatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina bi ibadatihim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Zahara yakni datang, diutus, zahir yaitu terlihat, ala unasin mutafarriqin, kepada manusia, masyarakat yang berbeda-beda. Di mana? Fi ibadatihim, bercerai-berai cara ibadahnya. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budu al-anbiya was salihin, ada pula yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budu al-ahjara wal ashjar, ada pula yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon keramat, batu-batu mukjizat. Wa minhum ya'budu asy-syamsa wal qamar, ada pula yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum, mereka semua diperangi Nabi alaihi salatu wassalam tanpa membeda-bedakan antara mereka. Jadi yang menyembah berhala, yang menyembah matahari, yang menyembah orang-orang soleh, yang menyembah malaikat, menyembah batu-batu, menyembah pohon-pohon, semuanya sama. Dalam pandangan syariat semuanya musyrikun. Jadi tidak dibedakan. Oh, ini karena wali boleh, kalau ini karena batu tidak boleh, ini karena malaikat boleh, ini karena kayu tidak boleh, ini karena apa nabi boleh, ini karena batu tidak boleh. Lah, semuanya oleh Nabi alaihissalatu wassalam dihukum sama, sama. Berarti apapun bentuk syiriknya, apapun objek syiriknya, ya nama syirik hukumnya sama. Kalau tujuan mereka syirik tadi sudah kita tahu, sah. Apa tujuan mereka berbuat syirik itu? Ingin mendekatkan diri kepada Allah, atau ingin mendapatkan bantuan melalui orang itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan itu mudah prosesnya. Nah, dalil mereka untuk melakukan itu apa? Ada dalilnya? Hah? Ada dalilnya. Perkataan ulama, perkataan tokoh agama, ada dalam buku, ada referensi. Oke ya? Ada dalam buku, ada ulama yang mengatakan, ada tokoh agama yang mencontohkan. Itulah dalil mereka. Yang kedua, ramai orang yang melakukannya. Sah? Ramai orang yang melakukannya. Tidak mungkin orang banyak salah semuanya. Begitu? Tidak mungkin orang mayoritas salah, yang minoritas benar. Seorang bisa aja, malah tidak belajar soalnya mana kan mengajar dia. Coba lihat, kalau semakin tidak belajar kita, semakin berilmu kita. Nah, kita lihat sendiri di masa jahiliyah itu ada orang mereka belajar,
Tidak ada orang belajar. Semuanya hasil musyawarah. Jadi keputusan agama ditentukan dengan musyawarah, bukan dengan ilmu. Kayaknya sudah mulai juga kita dengan hasil musyawarah. Ya, masuk orang-orang yang tidak berkompeten, tidak berilmu, masuk ke rumah-rumah Allah, jadi pengurus-pengurus rumah-rumah Allah, lalu mereka menetapkan keputusan atas dasar musyawarah. Kalau musyawarah dengan ilmu mantap, tapi kadang musyawarah tanpa ilmu. Jadi kalau sudah firman Allah dan sabda Rasulullah, tidak perlu musyawarah lagi. Makanya sahabat kalau nak menyampaikan musyawarah ke Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, ini wahyu yang diturunkan atau ini pendapat yang kau lihat? Artinya ini sekadar pendapat atau wahyu? Kalau Nabi bilang ini adalah wahyu, mereka sami'na wa ata'na, tidak perlu musyawarah lagi. Tapi kalau seandainya kata Nabi ini ra'yun ra'aituhu bar-ra'yun wa makidah, ini hanya sekedar strategi, ini hanya sekedar ijtihad, ini sekedar pendapat, maka mereka baru menyampaikan musyawarah ke Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kaidah yang keempat ini paham kita, arti yang ketiga ini bahwasanya apapun objek, apapun bentuknya, apapun tujuan ibadah, asal ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya sama. Jadi meminta kepada batu, berdoa kepada batu, tidak boleh, syirik. Berdoa kepada ustaz, buya, kiai, habib, sama, tidak ada bedanya. Kenapa ini dikatakan? Karena di zaman ini banyak orang yang ingin membedakan. Kalau orang Quraisy dulu nyembah berhala, diaji katanya, nyembah batu. Tuan-tuan tahu tak batu itu gambar siapa? Batu yang dibuat orang itu siapa isinya? Ya gambar orang-orang soleh, gambar orang-orang yang diwalikan. Apa bedanya mereka mengagungkan berhala atau patungnya dengan orang mengagungkan batu nisannya, batu kuburannya? Apa bedanya? Coba tanya ke orang-orang itu, kenapa kalian mencium-cium batu nisan ini? Untuk apa? Tanyalah untuk apa? Sama dengan mencium syekh. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tidak membedakannya. Dan terjadi banyak model syirik itu menunjukkan bahwa syirik itu memang buruk, tidak mungkin menyatukan. Karena setiap ada hal yang dianggap punya kekuatan magis, kekuatan atau kesaktian, mereka jadikan itu sebagai sembah. Makanya dianggap malaikat karena dia adalah makhluk-makhluk halus, lalu mereka menyembahnya pula, sehingga mereka tak akan pernah yajtami'un. Beda dengan ahli tauhid. Ahli tauhid tak, ahli tauhid hanya menyembah Allah saja, hanya mengagungkan Allah saja. Sedangkan ahlu syirik tidak. Makanya ahlu tauhid itu ma'budnya satu. Maka Allah ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada dalam penjara di Mesir karena difitnah, ya, karena yang jelas salah si Zulaikha, tapi kena istri pejabat, itu masalahnya. Karena istri pejabat, akhirnya terpaksa Nabi yang masuk penjara. Ya, mereka tahu, tapi apa boleh buat. Makanya orang berkuasa itu kadang-kadang cenderung berbuat
berbuat zalim. Makanya suruh kita sabar. Disuruh kita sabar. Maka kecenderungan penguasa adalah zalim. Kecenderungannya. Kecuali orang-orang yang beriman pada Allah SWT. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau yang menjadi penguasa bukan orang bertakwa, bukan orang beriman, siap-siap saja dizalimi. Jangan kita punya adil juga mengangkat mereka, ya, mengangkat orang-orang yang calon-calon zalim itu. Kan ya, tak ada pitinya ke? Tu amu gratis saja. Inyo bayu sudah itu, inyo bayu kan jadi loh. Tu amu gratis ya. Hah? Bermodal, antu nak bontok. Kan ya? Kau bermodal, antu gali cito. Gali nak bontok je. Kan ya? Itu. Oleh sebab itu makanya jadi kunyo menggali. Jadi pilih menggali. Jadi itu dosa. Ada beja dah wala. Jenato melakukan gali. Pilih-pilih aja lah tapi jangan ambil gali tu. Ya kalau lah tak ambil, atau pada soda, belum start. Jadi kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada dua orang yang masuk penjara, dikatakan a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan yang banyak itu, yang bercerai-berai, yang berbeda-beda itu, yang berpuak-puak itu lebih baik dari Allah yang hanya satu dan berkuasa mutlak. Allah yang Maha Esa yang berkuasa mutlak. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaituha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah itu, tuhan-tuhan yang banyak itu, ya, kecuali nama-nama yang dikarang-karang oleh kalian dan nenek moyang kalian. Kan karangan-karangan semua itu, tidak Tuhan. Sah? Ma anzalallahu biha min sultan. Buktinya tidak ada ilmu yang Allah turunkan tentang itu. Maka kalau tanya dalil, sekarang nanya dalil, coba buktikan dalilnya menyuruh kita cari keberkatan ke kuburan. Coba cari. Pasti dalilnya Syekh Fulan, ulama Fulan, Ustaz Fulan, ulama Fulan, sah? Imam Fulan, sah? Pasti itu alasannya. Ada dalam buku, iya. Kalau ada dalam buku, jangan coba lagi. Buku sihir juga banyak. Buku sihir juga banyak. Judulnya mentereng pula. Kadang-kadang judulnya Al-Lu'lu'atul Marjan, kadang-kadang mutiara dan berlian dan mutiara. Padahal isinya adalah kesikan sihir. Nah, Al-Lu'lu'ul Maknun kadang-kadang judulnya. Isinya buku sihir. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, ada dalam buku kesesatan juga banyak dalam buku. Ada referensi, ya, sihir juga ada referensi. Tapi kalau ada dalil, enggak ada dalilnya yang sahih. Oh, banyak dalilnya, bawa sini. Pasti dalilnya satu, kalau tidak dhaif atau palsu. Yang kedua, dalil yang sahih tapi bukan untuk itu. Dalil yang sahih tapi bukan untuk itu. Dalil sahih tapi bukan untuk itu. Ibaratnya SK aja untuk peringatan Isra Mi'raj, tapi di gunung tua kulit Nabi. Misalnya, nah, jadi bukan untuk dalil itu. Jadi dalil sahih tapi tidak untuk ada tempatnya, atau dalil yang tidak sahih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian kenapa orang-orang itu banyak sekali Tuhannya, banyak sekali sembahnya, banyak cara dan teori dan metodenya? Karena mereka tidak punya dasar pijakan yang kokoh.
asal dapat mereka terima tanpa ada dalil. Makanya Allah SWT membuat mereka terombang-ambing dengan kesesatan itu. Padahal orang-orang yang beriman orang beriman satu selamanya hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat orang-orang musyrikin dari Majusi begini pula, musyrikin dari orang-orang Konghucu begini pula, musyrikin dari kalangan agama Hindus begini pula, musyrikin Mekah begini pula, musyrikin di antara orang musyrik di antara kaum muslimin begini pula. Jadi mereka tidak satu. Tapi ahli tauhid tidak. Ahli tauhid hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kaidah ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita dengannya membantah orang yang ingin membedakan orang-orang yang menyembah kuburan, orang itu yang itu menyembah wali-wali yang dikeramatkan, meminta kepada mereka, yang sekarang kan banyak menjadi destinasi wisata religius. Kuburan Khomeini misalnya di Iran itu dibangun dengan dana miliaran dolar, karena penghasilannya juga miliaran dolar. Jadi bisnis kuburan bagi kaum musyrikin sangat menjanjikan, sangat menjanjikan. Kenapa? Al-Kuburiyun mereka lebih yakin berdoa di kuburan daripada di masjid. Makanya UPT-nya lebih besar di kuburan. Kan lebih besar di kuburan UPT-nya. Tahu UPT? Kompensasinya, PT-nya. Mana banyak sumbangan di kuburan atau sumbangan di masjid? Tengok video. Ya. Ya, sebuah kuburan di salah satu negeri di Timur Tengah yang menjadi, ya sebenarnya asalnya pusat ilmu juga asalnya, tapi ketika dibiarkan oleh mereka seperti mereka tidak berilmu, yaitu per tahunnya menghasilkan tak kurang dari 50 juta pound, berapa puluh miliar ya, bermiliar hasilnya. Kalau sudah begitu bisa ditutup, bisa tutup, menutup penghasilan orang bisa. Maka kalau ada sesuatu yang pasti mendatangkan mudarat, maka jangan dikasih izin untuk beroperasi. Kenapa? Kalau sudah beroperasi susah, karena kita akan menutup mata pencarian orang, akan menutup pekerjaan orang. Nanti banyak alasan lagi. Penunggu pegang kunci berapa orang pula, tukang cleaning service berapa pula, tukang angkut PT sekian pula, pegawai ini dan sebagainya, kesehatan. Akhirnya nanti kalau sudah beroperasi tidak bisa ditutup. Apa pasal? Banyak yang dirugikan. Makanya kalau hal-hal yang jelas bermudarat dan melanggar aturan, wajib dilarang, bang. Dicegah tak boleh. Paham saya? Dicegah. Sebab kalau sudah beroperasi dan mulai menghasilkan, banyak orang yang dirugikan, kita akan dituduh menutup pendapatan orang. Kadang-kadang tak, biarkan aja lo dulu, Ustaz. Nanti kalau seandainya aman-aman saja teruskan, kalau tidak, dah ada cerita. Kalau di pertama pasti tidak aman, karena melanggar aturan. Pasti tidak aman melanggar aturan. Misalnya, ya, melakukan acara hiburan di malam hari, pasti aman? Pasti aman? Pasti tidak aman. Ya, pasti tidak aman. Gimana tidak? Maksiat semuanya. Yang hadir, uang bu elok kita tuh pibazikir orang kan? Acara hiburan malam hari itu pibazikir orang kan?
Ngapa kukit? Ngapa kukit? Maksiat. Pasti bikin maksiat. Nah yang seperti ini di mana ada kebaikannya? Tapi kalau sudah dibiarkan sekali, kita akan menutup pendapatan orang. Dahulu sebelum ada larangan, sekian kami dapat sebulan order. Sah? Kini sejak dilarang, tidak ada olehnya. Pasti gara-gara ustaz dia. Ustaz lah ada wangi. Apa sebab? Karena sudah dibiarkan. Padahal jelas-jelas melanggar. Alhamdulillah dalam KUHP yang baru melakukan hiburan malam kayaknya kena itu. Nah, cuman memang aparat siap tidak menerapkan. Jika nak buat aparat lagi gak gayat, itu masalah. Iya, harga bupati gimana gangnya bupati Cina aja kan? Karena ya, nah, jadi masalahnya. Walaupun undang-undang ada, maka kita doakan mudah-mudahan para penegak hukum diberikan kekuatan. Ya, tiaplah sepanjang hari berhibur nak malam juga berhibur juga. Sah? Ya Pak ya. Buat kau jawab aja. Bukan jawab nak. Allah musta'an. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang menunjukkan, kata Syekh, wa dalilu, dalil tentang hukum mereka itu sama semuanya. Qala ta'ala, qauluhu ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka semuanya. Kan ini ayat diturunkan Allah tentang memerangi orang musyrikin. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka semuanya hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Apa maksud fitnah di sini? Asyirk. Jadi kalau orang kita kan bilang fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Maksudnya fitnah itu bukan mempitnah uang, enggak. Awak terpahamnya kan mempitnah uang. Ini nak cilok, tuduhan cilok, itu fitnah nama kan? Ini lebih berat dari pembunuhan. Sebenarnya bukan itu. Menuduh orang cilok, masa lebih hebat daripada membunuh bang? Kan awak kita? Nah, jadi bukan itu. Dalam Al-Quran itu maksudnya wal fitnatu asyaddu minal qatli, yaitu fitnah syirik, lebih dahsyat dari pembunuhan. Karena orang-orang itu waktu itu mencemooh Nabi, masa diperangi orang, kan itulah, masa diperangi orang berbuat baik, bukan syiriknya, buat agama, orang buat taat. Paham tak? Jelas ya. Kini kalau kita larang orang ziarah kuburan yang tujuannya tabarruk, yang tujuannya tawassul, yang tujuannya berbuat bid'ah atau syirik, lalu kita larang dengan keras, kira-kira apa komentar orang? Wih, kira-kira apa komentar orang? Paham bang tak? Apa kira komentar baik itu buruk komentar orang? Apa kata orang kira-kira? Melarang orang berbuat baik. Togang ziarah kubur aja kan itu yang sebenarnya. Mohon maaf. Tahu Wahabi itu kan tuduh. Wahabi tidak boleh ziarah kubur. Bukan tidak boleh ziarah kubur. Tapi yang dilarang adalah ziarah kubur yang mengandung bid'ah dan syirik. Begitu juga Nabi SAW ketika dia perangi orang-orang musyrikin, maka orang-orang itu memfitnah Nabi SAW. Masa iya orang beribadah, orang beragama diperangi oleh Muhammad, masa dibunuh? Paham? Paham tak? Maka Allah turunkan ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli, bahwa syirik itu lebih buruk dari pembunuhan. Jadi bukan membuat fitnah, bukan, tapi artinya adalah membuat kesyirikan itu lebih buruk daripada membunuh.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dan kata-kata Allah SWT, Allah perintahkan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi mereka sampai tidak tersisa satu pun fitnah, tak tersisa satu pun syirik, baik syirik menyembah batu, atau syirik menyembah kayu, atau syirik menyembah orang, atau syirik menyembah hewan, atau syirik macam-macam, semuanya harus hilang. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama yang lurus itu, agama yang ikhlas itu hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini nanti kalau datang ahli syubhat disuruh menghabisi orang musyrikin, semua orang kafir semuanya kan, ya sahih ya. Itulah makanya Wahabi itu mengajar radikalisme sah, itu karena dia tidak paham. Dia orang tidak paham tentu tukang fitnah. Kan ayat ini turun ke siapa dulu? Ke orang musyrik, turun ke Nabi. Ayat ini turun ke orang musyrik, turun ke Nabi, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi laksanakan atau tidak? Laksanakan. Apakah Nabi mengajarkan radikalisme, terorisme? Taib. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin. Siapa yang diperangi? Mereka yang menghalangi. Tapi ketika Islam yang memegang tampuk kekuasaan dan berlaku hukum Islam, orang musyrikin justru lebih senang di bawah pemerintahan Islam daripada pemerintah syirik itu sendiri. Kalau sempat sekarang kan, misalnya di Cina kan komunis sekarang nih, orang susah beragama di situ, saudara-saudara kita di Uighur disiksa dengan cara yang sangat sadis. Nah, lalu kalau sempat Islam kembali menguasai Cina seperti dulu, orang-orang Cina yang komunis sekarang pasti lebih menikmati daripada sekarang ini, pasti itu. Tapi orang Islam yang menjalankan Islam, jadi contoh Mesir kini, Yaman, tidak ada mereka jalankan Islam lah. Umat Islam ya tidak dominan di situ, tapi pemerintahnya, ya ikhwan, di Mesir pemerintah Islam atau tidak? Hah? Kan tidak ada. Yaman Islam dasar? Tidak. Bahkan Palestina sendiri Islam dasar? Tidak. Irak Islam dasar? Tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka tidak bisa dijadikan contoh bagi pemerintahan Islam, karena mereka tidak menjadikan sistem pemerintahannya atau dasar negaranya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita gimana kira-kira? Bisa jadi contoh negara Islam? Hah? Dah, kita jadi contoh umat Islam terbanyak di dunia. Walaupun tidak memakai Islam, karena orang Islam saja sudah begini amannya di negeri ini. Belum lagi kita melaksanakan syariat Islam dengan utuh, tapi karena Islam itu baik, sehingga orang damai di Indonesia ini. Damai orang Indonesia ini, walhamdulillah. Adapun orang-orang sebagian kecil yang menjadi teroris itu sebenarnya, ya, pertama orang-orang yang tidak mengerti agama, yang kedua diperalat juga sebagian. Ada pihak-pihak berkepentingan nampaknya. Dosa dipikirkan apa? Nanti pusing pula naik asam urat betul. Jangan dipikirin nanti naik asam urat. Pahamnya? Paham je lah. Pokok abang jangan masuk di situ. Yang penting jangan masuk di situ. Hanya kelompok-kelompok tertentu yang kita ketahui. Lalu menjadi beban seluruh umat Islam. Itu masalahnya. Akhirnya menyanggui. Satu dulu sudah menyanggui bakal teroris. Karena menyanggui adalah lambut kan. Kan yang tablik lambut tentu menyanggui je. Sana tak lambut je. Lambut aja je. Tapi kayak awak koi dia sana. Kan ya?
Iya lambik sama-sama hijaunya, sama-sama sakawan. Kalau ada nyalangnya lambik, ndak juga ada ya batu apa. Jadi kaum muslimin muslim. Jadi lembut itu seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar. Bukan lembut itu lapelnya dan lujinya. Tidak lambut itu doy. Tidak lambut itu terserak tu. Jadi yang lembut itu adalah kalau ada yang salah kita pegang tangannya. Pak, kau nak waktu cerita orang, dia lapenya, sagan buat dia. Itu tidak lambut itu no. Nanti akan bertengkar kita di akhirat dengannya. Wang nampak dan salah nak mempelopeh dia kan ya. Tahu itu dah. Nanti soalan buat lambut itu tidak. Itu adalah lambut itu. Nah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi terbukti setiap Islam masuk dan menguasai pasti aman dan tentram. Tidak usah jauh, kini je lah. Negara yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar undang-undang dasar negaranya. Negeri teraman, tidak bisa dibantah dah. Dan sampai terbaik juga, tapi teraman, termakmur, tentram. Tapi jangan zaman Nabi tidak tahu dah sih. Zaman Nabi Abu Bakar Umar ayat dah. Kan ya? Kalau zaman begini, sudah wajar ya. Nah, jadi tapi bisa menciptakan negeri paling aman di dunia dan termasuk paling makmur di dunia, termasuk paling pemurah di dunia. Alhamdulillah juga paling taat pada Allah di dunia. Saya tengok aliran sesat banyak di mana Allah. Weh, iya juga. Makanya heran kalau ada petinggi kita mengatakan orang Arab tuh harus belajar Islam ke Indonesia. Belajar apa? Belajar sosek. Hah? Kalau nak belajar aliran sesat, ya banyak kawan. Kalau nak belajar aliran sesat, memang banyak di kita. Kalau di mereka, alhamdulillah, yang eksis resmi aliran sesat dilindungi, tidak ada. Tapi orang-orang sesat ada. Di zaman Nabi ada munafik di Madinah. Kan tak tahu Nabi lah. Di zaman Khalifah ada Khawarij. Sah? Kan ada Khawarij zaman Khalifah? Tidak bisa. Cuma apa mereka punya diberikan kebebasan? Tidak. Kalau kita kan sampai hati lobby aliran sesat bebas saja. Kan ya? Kau nak buat sosok apa? Air awak buat sosok tu. Hah? Kan puasa ke? Air apa puasa? Woi, tanggal berapa puasa? 1 Ramadan, mantap. Kalau tetap 1 Ramadan, insyaAllah Islam aman. Tapi kalau sudah ada yang menentukan puasa dengan Februari, dah mulai penyimpangan. Jalannya? Paham ya? Kalau sudah pakai masih tetap 1 Ramadan, insyaAllah aman. Tapi kalau sudah mulai 1 Februari atau pakai Maret, itu dah mulai ada peluang-peluang penyimpangan. Oh, kami punya tenaga ahli Ustaz, ahli ilmu ini dan ilmu ini. Yang lain pun akan klaim punya keahlian. Punya keahlian juga mereka. Kan ada yang bilang, syekh kami bisa nelpon Allah Ta'ala Ustaz. Tuan terbantah tu. Mau dibantah, kan keahlian dia pula. Syekh Dasman memang tak bisa dia dah. Tapi Syekh Fulan bisa dia. Betul tu? Okay ya. Yang lain-lain lo Syekh kami tak langsung ke bulan dunia kata. Atau capek nampak anak bulan dunia. Itu dia 3 hari sebelum nak buat puasa. Oleh sebab itu makanya kaum muslimin dan muslimat kembalikan kepada Allah dan Rasul SAW, aman kita. Tapi kalau nak menunjukkan kekuatan kita, ego akademisi, ego sektoral, ego lainnya,
Itu yang terjadi. Masa pandai pada Nabi alaihissalatu wassalam. Itu nengok bulan tu melamun je kan, mabin-mabin biayanya. Kayak kan bapa kritik. Lo pemerintah dulu lah sekian miliar masa untuk royat sekian miliar kan. Lah pela nak bagaji apa lo? Kau jadinya ni konyong dia. Tu nak tahu wangi tu dapat gajinya. Fahamnya? Kan tadi saya je tu penghasilan uang halal lu je. Memangnya pokoknya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kau dah legal. Ada peraturan yang mengatur. Tu tak boleh gaji, dia gaji. Bang, tak boleh dia gaji. Tak boleh bang. Kau abang nak dia apa? Masuk ke bagian tim tu, tim Ru'yatul Hilal tu. Dah? Jadi halangi orang dapat penghasilannya dulunya pada buat pemimpin PT negara aja tolong datang ini je kan. Kan tak pakai tak boleh. Kalau seandainya tidak halal yang mereka kerjakan, tidak syar'i yang mereka buat, ya kita katakan itu. Tapi yang mereka akan lakukan itu adalah syar'i dan negara menugaskannya, berarti ada peraturannya. Secara agama orang bekerja dikasih penghasilan adalah halal. Jadi hitung itu banyak. Tidak dia bintu Ru'yatul Hilal tu lain lah bintu. Nah, apa? Nah, ada ngubur. Luleh. Masuk kau tu ayalah. Sampai lah azan nak kau dah kan? Ayalah azan lah lo. Nah. Jazakallah khair. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة
Jadi ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, jelas sekali bahawa Nabi SAW tidak membedakan. Jadi kalau ada yang sekarang memberikan alasan bahwasanya kalau menyembah kepada orang atau meminta kepada orang soleh tak sama dengan minta kepada apa? Patung, ini adalah berita palsu. Ya, mencoba untuk mengelabui masyarakat. Karena Nabi tidak membedakan yang menyembah Lata orang soleh, yang menyembah Uzza orang soleh, yang menyembah Hubal orang soleh, dengan yang menyembah batu-batu, dia menyembah pohon-pohon atau menyembah malaikat. Ada buktinya mereka menyembah yang lain-lain itu. Nah, wa dalilus syamsi wal qamar, dalil tentang adanya penyembahan pada matahari dan bulan, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah siang dan malam, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud ke matahari dan jangan pula sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya kalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Tapi kalau kalian tidak benar-benar kepada Allah, sembahlah. Nah, berarti ada orang yang menyembah matahari. Itu sebabnya kenapa Nabi SAW dalam syariatnya melarang kita salat ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari. Apa sebab? Walaupun kita salat kepada Allah, walaupun kita salat kepada Allah, ini juga membantah alasan orang kenapa dilarang salat menghadap kuburan. Kalau niatnya nyembah kubur tak boleh, tapi kalau niatnya tidak nyembah kubur boleh. Ini kan main-main dengan syariat Allah SWT. Ketika Nabi melarang, karena dia tahu itu adalah sarana untuk kesyirikan. Sebagaimana kubur sarana untuk kesyirikan, maka dilarang solat menghadap kubur. Bukan niat, apapun niatnya tetap dilarang. Tapi kalau niatnya nyembah kuburan jadi musyrik. Tapi kalau niatnya tidak nyembah kubur adalah dosa, bid'ah. Bid'ah dosa tak bang ya? Tapi hasanah bang? Pokoknya semua bid'ah dalalah, sekalipun hasanah. Jadi hasanah itu tidak sosek orang dia. Kalau tuan tu dia orang pembuat itu dalalah, bid'ah tak ada sosek. Jelas? Dia apa sosek? Dia ijo anggap bid'ah hasanah. Itu sosek. Awak ketika tuan tu jalan nikah sosek kan awak lalui? Tak. Dan justru dan lalui jalan tu dan anggap selamat lebih capek. Kan ya? Kau setelah lambat. Kadang-kadang lah. Dia dari Sumber pulang. Waktu tu ada acara dia makan merdeka bang. Apa dong lah? Jadi lalu makan merdeka lah. Lalu apa dah? Di jalan masuk Simpang Panca. Panca tentu ya. Lain. Jalan lingkar kan? Tauin. Madok Joshua ke timur tauin kan? Sampai di Simpang Kampe jalan Gator Bati Lamo, bodong karidan. Waktu tu ada pondok kami dulu lah. Dia nak ambil jalan Tubur kan? Dalam tengok tai aso dia doka timur je bomanya aso. Awak nak kakian masuk aso. Dah? Taui. Sampai kalau apa sawit nak kena banyak kamu sawit lah, tak ada aspal kan? Nanti awak bertanya, sagat kan malu bertanya, jalan terus. Jika sampai ke tak ada Pak Zulhair tu kan, lah lewat lah, lah jalan tak ada, sawit dia sudah dapat niatin, dah iyo kan dia. Awak puji paji aja, tak lama awak tak lama uang kan, balik lah untuk bertanya lah, kan ada berapa kilo lah balik lah, tanya, ikut jalan ke mana kau bang? Ikut tembus ke Siabu Ustaz,
tahu disimpan garis lelewat si abu balik lah si abu dia. Dia pun dah lalui karena dia menganggap itu bid'ah hasanah. Jadi kalau nak ikut jalan tawi, jalan asli, nak sesek lah. Tapi dan sangko jalan tadi dah, dan sangko jalan tadi dah menyesatkan. Itu dia sesek dah. Itu dia bid'ah tu, apa dia sesek ahli bid'ah? Karena mereka menjaga bid'ah itu tidak sesat. Jadi masuknya. Kalau tak tu dia bid'ah itu sesat, tidak masuk lah. Itu dia tuan-tuan. Kalau kamu tuan-tuan masuk bid'ah hasanah, pasti sesat. Jalan. Tapi kalau lain kamu masuk bid'ah hasanah, insyaAllah selamat. Karena itu dia je bid'ah hasanah dia sih. Dia je lah. Amulah sunnah hasanah daripada bid'ah hasanah. Ada dalam buku Ustaz, ada ulama ada kitab, banyak kitab, banyak ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Tapi catat ya, yang mengatakan bid'ah hasanah dua macam. Satu, orang salah memahami pernyataan mereka. Orang salah memahami pernyataan imam yang mengatakan pembagian bid'ah itu. Yang keduanya pasti yang mengatakan pembagian bid'ah itu ada hasanah ahli bid'ah atau terpapar bid'ah. Tanya, kalau tuan tidak percaya, bawa kaji semua. Ya, makanya ketika ada yang mampu dulu diskusi, sonang dulu lewat. Nah, dia bisa dinyolin kan. Kalau diskusi juga berilmu kan, insyaAllah jauh. Tapi kalau si jauh tidak berilmu itu dia apa dia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya tidak pernah bermunazarah dengan orang alim kecuali saya menang. Tapi kalau munazarah dengan orang jahil, saya kalah. Ya, makanya kalau tengoklah komentar orang jahil, mana ketahuinya, mana kalahnya. Nah, jadi dalil matahari, makanya Nabi SAW larang orang salat ketika terbit matahari, ketika terbenam matahari, sekalipun tak berniat menyembah matahari. Ustaz, Nabi tahu agama, tapi kalau seandainya berniat menyembah matahari, tak, sekalipun antum tak menyembah matahari, haram untuk salat di waktu itu. Jelas? Kecuali salat fardu yang belum dilaksanakan. Terlolok misalnya, atau ada hal-hal yang darurat yang tak bisa ditinggalkan. Contoh sawak misalnya menyelamatkan uang, abiu qatu tinggal dojo qatu jenis itu, termasuk solat. Tapi kalau sengaja solat pada waktu dilarang oleh Nabi SAW. Sama juga orang misalnya solat menghadap kuburan, ya, di Cetompek tak ada orang kuburan sodoh. Mana tahu tu kita solat satu tompek kan 50 kilo kan depan kubur je, 50 kilo belakang kubur je. Habis kau tulis solat waktu itu. Papanya, tapi kan tak kena awal itu dulu ya. Kan tak kena awal itu dulu. Nah, tapi kalau saya jual di situ tak ada kubur, sih ada kubur. Solat ke kubur, tak asa, tak boleh. Walaupun tidak berniat menjebak orang dalam kubur. Nah, kenapa? Karena itu zari'ah lisyirk, adalah sarana menuju syirik. Tentunya di awal Islam pula ziarah kubur. Jawab enggak? Syiriknya orang syirik masa jahiliyah gara-gara kubur itu. Gara-gara kubur syirik orang jahiliyah. Akhirnya dilarang oleh Nabi ziarah kubur. Bila boleh apa? Setelah akidahnya kokoh kembali. Jadi tidak ada sembarang larangnya Nabi dulu. Dia ada sebab. Kalau ada orang kini buat syirik di kuburan, buat larang lah. Aja pilih apa itu? Jadi Nabi tagang tak boleh kalau buat syirik tagang. Nah, sama juga kini misalnya. Nabi tagang dia menjadikan kuburan sampai ayo. Awak buat ayo zora. Terus apabila Nabi bid'ah hasanah aja, tidak masalah bid'ah hasanah aja, dia diragang dek Nabi, ditogam dek Nabi, jangan jadikan kuburan tempat kumpul di waktu tertentu. Ikut tidak masalah bid'ah juga, memang dilarang oleh Nabi SAW. Bukan masalahnya Nabi tidak pernah buat, ditogam buat deh. La ta'jul qabri inan, jangan kamu jadikan
kuburanku sebagai tempat hari raya. Oh, nya dak ayo dak ada khutbah dah nya. Jika cina ayo ada khutbah sodo dah. Ya dong. Ahli suwat mengatakan kalau selama tidak ada khutbah dak ayo nomor. Masya Allah. Kayak dah mana lu dapat ni? Ayo uang tu ada khutbah sodo dak. Weh. Ketika Nabi dulu datang ke Madinah, orang-orang Yathrib merakon hari raya. Tidak ada khutbah tak kan Nabi? Paham ya? Jadi bukan raya yang ada khutbah aja dilarang. Hari raya yang tidak ada khutbah pun tetap dilarang membuat hari raya atau membuat raya-raya yang selain Idul Fitri dan Idul Adha. Ma'asyarul kiram. Jadi jangan sujud ke matahari, jangan sujud ke bulan, tapi sujudlah kepada Allah SWT yang telah menciptakannya. Kenapa? Karena ini semuanya sarana-sarana menuju syirik. Coba kau tu habis ni tanya betul apa cara? Isu sama saya tentang dalil-dalil bahwasanya orang-orang yang atau yang disembah oleh orang-orang musyrik itu bermacam-macam. Ini baru kita disebutkan itu tentang penyembahan pada matahari dan bulan. Ada jemaah malaikat? Ada. Naam. Wa dalilu dan malaikat qaulu ta'ala wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah juga tidak perintahkan kepadamu untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ada mereka yang menjadikan Nabi sebagai tandingan Allah, Tuhan-Tuhan lain. Seperti yang dilakukan oleh Yahudi, mengangkat Uzair sebagai anak Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Nasrani, mengangkat Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Dijadikan dia sebagai Tuhan. Dan lain-lainnya. Baik. Setelah mulai manu-manu. Kalau nama nulai pula, tidak adalah. Apalagi hujan lah saat dulu kan. Kalau tiba hujan labik lihat tu tiap saat lembek sudah. Ya, isu lah sambung Pak Ji. Betul? Isu lah sambung ya. Sudah ni malam kan? Isu lah ya? Isu lah dah. Isu lah insyaAllah. Ramadan ni berapa? Dah apa sudah ayo insyaAllah. Jangan lupa je suara je insyaAllah. Jangan lupa je insyaAllah. Terima kasih teman-teman. Intinya kaidah ketiga ini Nabi tidak membedakan syirik itu apakah nyembah patung, nyembah berhala, nyembah kayu, nyembah matahari, semuanya sama. Nyembah orang saleh semua sama. Ya, ini bantahan kepada orang yang ingin membeda-bedakan itu. Kalau ke kuburan Nabi tidak apa-apa, tapi kalau ke gua sakti jadi misal sama dulu lembu putih lembu hitam dulu Ustaz. Ini kan itu atau makan dan makan subuh dulu. Kalau buaya kau lembu putih orang. Jadi pakai ayam hitamnya tak pakai ibu. Kan ya? Kalau mau uang, ya ayam jauh ini tak jauh. Kan ya? Tak lu ke. Jadi lembu putih orang mau kasan hitam je sampai. Itulah suat. Kado-kado sama. Sihir juga kado aja. Bezanya dan hitam kan memang orang jahit. Dan ikah orang jahit juga tapi pakaian ancak. Pakaian buaya. Allah Ustaz. Jangan apa? Dianggap sebagai keramat. Padahal sebenarnya kiamat. Allah Ustaz. Ini capek betul. Dulu bang tu tiru. Alhamdulillah selamat. Ialah capek betul. Lah baca uang di tengah malam. Tinggi masuk sana. Cuma macam limau dari 7 Tanjung kan. 7 ayam dari 7 macam-macam lah. Ada suku syarat tu. Padahal bisa lah pisau dah talak dia dong. Allah Ustaz. Alhamdulillah. Syukurlah. Alhamdulillah. Jurus-jurus luar je pun dah belum masuk.
Tapi sangat bersyukur kita kepada Allah SWT yang diberikan kita tauhid dan dijauhkan daripada syirik. Kita benci sebenci-bencinya, sejauh-jauhnya kita tinggalkan. Semua sarananya kita tinggalkan. Dan kita ajak orang juga untuk meninggalkan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsha Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. InsyaAllah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.